Baik, selamat siang dokter dan teman-teman sekalian. Selanjutnya di sini saya Prihandini Utami akan memaparkan terkait jurnal reading dengan judul Ileus in Adult. Untuk identitas jurnal sendiri berjudul Ileus in Adult, tahun terbit 2017. Kemudian diawali dengan pendahuluan. Jadi latar belakang disusunnya jurnal ini adalah untuk mengetahui terkait dengan ileus yang merupakan salah satu diagnosis yang sering dicurigai dan ditemukan dalam praktek klinis sehari-hari. Istilah ini dapat merujuk baik pada ileus mekanis atau fungsional dan diharapkan setiap dokter yang merawat pasien dengan ileus paham terkait tata laksananya. Kemudian dipaparkan terkait definisi. Jadi ileus sendiri merupakan suatu penyumbatan atau kelumpuhan isi usus yang kemudian menyebabkan adanya penumpukan pada bagian proksimal dari lokasi penyumbatan. Untuk patofisiologinya sendiri, baik kedua jenis ileus, mekanis dan juga fungsional, itu menyebabkan akumulasi cairan dan juga gas, serta adanya disfungsi mikrosirkulasi pada dinding usus dan menyebabkan gangguan pada saluran mukosa yang kemudian dapat menyebabkan terjadinya pergeseran cairan, peritonitis dan juga hipovolemia. Yang pertama di sini saya akan membahas terkait ileus mekanis terlebih dahulu. Jadi ileus mekanis ini sering memerlukan tata laksana berupa pembedahan dikarenakan merupakan satu komplikasi yang umum terjadi setelah adanya pembedahan sebelumnya. Contohnya seperti setelah tindakan kolestomi, jadi dikatakan 11% setelah tindakan kolestomi itu dapat mengalami ileus mekanis. Untuk etiologi dari ileus mekanis sendiri atau ileus obstruktif, yang pertama terkait dengan adanya penekanan eksternal, contohnya adanya adesi atau perlengketan dan juga hernia. Kemudian yang kedua adanya perubahan pada dinding usus, misalnya adanya infiltrasi dari tumor, peradangan atau infeksi. Kemudian yang ketiga adanya penyumbatan lumen berupa koprostasis, jadi adanya penyumbatan dari feses. Kemudian ada terkait dengan intussusepsi. Untuk manifestasi klinis sendiri, jadi pada jurnal dikatakan itu bergantung dengan lokasi penyumbatan. Jadi apabila ileus obstruktif ini terjadi pada usus halus, biasanya itu situasinya terjadi secara akut, kemudian dengan gejala yang lebih berat dibandingkan ileus pada usus besar. Kemudian untuk gejala yang sering ditemukan, misalnya mual dan muntah, kemudian kram atau nyeri pada perut, kemudian perut kembung dan juga retensi feses dan juga flatus. Kemudian pada ileus yang terjadi di usus besar itu gejalanya dikatakan lebih ringan. Kemudian terkait dengan lokasi, jadi ileus obstruktif ini lebih sering menyerang usus halus dibandingkan dengan usus besar dengan perbandingan 4:1. Kemudian untuk etiologinya sendiri pada usus halus itu lebih sering ditemukan akibat dari perlengketan atau adesi dari operasi sebelumnya atau adanya hernia. Kemudian pada ileus pada usus besar itu lebih sering 70% disebabkan oleh kanker. Kemudian selain itu bisa disebabkan oleh perlengketan. Kemudian ada stenosis setelah diverkulitis berulang. Kemudian penyebab yang lebih jarang pada ileus usus besar itu terkait dengan adanya valvulus sigmoid dan juga hernia. Untuk diagnosis dari ileus obstruktif sendiri, pada pemeriksaan fisik yang dapat ditemukan yang pertama adalah adanya bunyi usus yang meningkat. Kemudian gambaran ini umumnya tidak spesifik dan khususnya jarang ditemukan pada fase-fase akhir kerusakan usus karena pada saat fase akhir kerusakan usus itu dapat menyebabkan kelumpuhan yang mengakibatkan menurunnya aktivitas dari peristaltik. Kemudian pada tes laboratorium dikatakan adanya peningkatan dari konsentrasi prokalsitonin itu berguna sebagai penanda terjadinya ileus obstruktif. Jadi pada sebuah penelitian dikatakan apabila nilainya di atas dari 0,57 mikrogram per mililiter itu memprediksi terjadi adanya iskemia usus dengan probabilitasnya 83%. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan, jadi untuk pemeriksaan laboratorium yang mungkin dapat dilakukan adalah yang pertama parameter terkait infeksi sistemik, yang kedua terkait elektrolit, yang ketiga tes fungsi ginjal, keempat parameter kolestasis, transaminase dan juga lipase, yang kelima pengujian koagulasi, yang keenam analisis gas darah arteri. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang lainnya, yang pertama bisa dilakukan fotoporos abdomen. Jadi direkomendasikan sebagai pemeriksaan pertama untuk pasien yang stabil secara klinis dan juga tidak memiliki bukti infeksi.
Yang kedua ada USG. Alat ini memainkan peranan yang kurang penting dalam evaluasi ileus karena kegunaannya kadang-kala dibatasi oleh adanya artefak dari udara dalam perut yang buncit. Kemudian CT scan kontras abdomen, jadi merupakan gold standar dalam pemeriksaan penunjang untuk kasus ileus, di mana CT abdomen dengan media kontras oral dan intravena lebih dari 90% sensitif dan juga spesifik untuk diagnosis dari ileus mekanis atau obstruktif. Kemudian pada pemeriksaan CT scan ini memungkinkan untuk menilai bagaimana tingkat keparahan, kemudian lokasi dan juga penentuan penyebab dari terjadinya ileus serta mendeteksi potensi komplikasi, misalnya terjadi iskemi atau perforasi. Kemudian selanjutnya pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa dilakukan adalah dengan kolonoskopi. Jadi pada kasus ileus yang terjadi pada usus besar, itu sebesar 70% dikatakan terjadi akibat dari keganasan atau tumor. Kemudian kolonoskopi ini berguna sebagai prosedur diagnosis, jadi untuk membedakan apakah tumor tersebut ganas atau jinak. Jadi dimasukkan suatu tabung dekompresi sebagai pengobatan bridging, dimasukkan ke dalam proksimal penyumbatan untuk dekompresi atau dimasukkan stent, kemudian baik tabung dekompresi atau pemasangan stent ini dapat memberikan bantuan sementara hingga adanya pembedahan definitif. Untuk gambarnya itu merupakan gambaran dari tabung dekompresi, ini saya ambil di internet. Kan ini awalnya kolonoskopi, kemudian ini dia dimasukkan tabungnya. Dari sini kan kolonoskopi ini guidingnya, baru dari sini dimasukkan tabung. Bisa masuk. Terus beloknya pakai ini guide. tabungnya bisa belok ya. Tabung tuh gitu. Iya. Terus sekarang di tikungannya tuh bisa belok ya. Bisa dong. Setahu saya gitu loh. Di jurnal bisa di online. Dia itu kan tumor ya. Iya. Tumor di daerah ascendant itu tetapi dengan kolonoskopi kita dipasang tabung kalau obstruksi total itu enggak. Apalagi kalau di kolon ascendant itu kira-kira prosesnya sudah pada apa masih? Kalau sampai di ascendant tuh ya? Iya, itu kan eku, karena itu kan di gambar itu kan ada tumor tuh hitam-hitam tuh kan ada. Iya. Masih cair. Berarti bisa lewat obstruksi. Video obstruksi berarti enggak. Ya tadi kan udah dijelasin kalau dia di kolon, obstruksi di kolon itu relatif lambat ya, gradual, karena 70% adalah Karena kanker. Soalnya dia tumor itu kan nggak seketika besar, kan dari kecil, besar, dia gradual, parsial dulu nyeri-nyeri agak kembung, bisa lagi, lama-lama setelah tumornya gede, baru obstruksi. Nah, kalau ada nanti bedanya kolon kiri sama kolon kanan itu ada bedanya. Ya, gejalanya yang dominan apa, gejala dominan apa, itu berhubungan dengan tensi feses di daerah itu. Terus fungsi kolon itu kan
kolon kanan atau kolon kiri kan fungsinya berbeda. Penyerapan apa, itu banyak tuh belajar. Ya, lanjut. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang berupa MRI, tapi belum berperan dalam evaluasi ileus secara aktif. Kemudian MRI ini dapat dilakukan juga untuk melokalisasi masalah dengan memfasilitasi perencanaan pengobatan. Kemudian untuk tata laksana dari ileus obstruktif sendiri, pada ruang gawat darurat yang pertama dilakukan dengan pemberian cairan intravena harus segera untuk mengganti defisit volume dan juga memperbaiki gangguan elektrolit atau asam basa. Kemudian yang kedua, pasien harus menjalani pemasangan baik dari selang nasogastrik untuk dekompresi dari saluran cerna. Yang ketiga, obat analgetik dapat dimulai setelah pemeriksaan fisik awal, kemudian pemberian agen fagolitik seperti butil skopolamin itu memiliki efek antiperistaltik sehingga tidak boleh diberikan pada pasien dengan kondisi ileus parsial. Kemudian jika terdapat adanya bukti klinis atau laboratorium mengenai infeksi atau bahkan adanya sepsis, maka antibiotik harus diberikan lebih awal. Kemudian setelah perawatan awal dan juga evaluasi diagnosis ini selesai, harus ditentukan apakah pasien ini akan diberikan tata laksana secara konservatif atau pembedahan. Untuk pengobatan konservatif, jadi dilakukan selama tidak ada indikasi mutlak untuk pembedahan, yaitu tidak terdapat adanya strangulasi ataupun tanda-tanda iskemik, dan tidak ada bukti klinis dari gejala abdomen akut. Kemudian untuk ileus parsial, ileus obstruktif parsial, tingkat keberhasilan pengobatan suportif itu adalah 80%, sedangkan untuk kemungkinan reseksi usus, jadi sedangkan apabila diperlukan kemungkinan reseksi usus itu di bawah 5%. Sedangkan untuk ileus lengkap atau total yang ditangani secara konservatif itu dikatakan lebih memungkinkan untuk memerlukan reseksi usus sekitar 30%. Kemudian pada jurnal ini juga disebutkan ada pemberian 100 ml media kontras yang larut dalam air, jadi media kontras beriodium, yaitu ada natrium amidotrizoat 100 mg per mililiter ditambah meglumin amidotrizoat 660 mg per mililiter. Itu diyakini pemberiannya ini selain berfungsi untuk diagnostik juga dapat mengurangi kebutuhan terkait dengan pembedahan dan juga memperpendek masa rawat inap di rumah sakit. Kemudian pengobatan secara konservatif ini dikatakan dapat dilakukan selama 7 hari di bawah pengawasan klinis dan juga laboratorium yang ketat. Tetapi apabila terdapat kegagalan selama lebih dari 3 hari, maka harus dipikirkan lagi kebutuhan untuk dilakukannya reseksi usus. Terkait terapi pembedahan, jadi di sini menurut Spencer ada beberapa faktor resiko yang dapat diuraikan atau dapat ditentukan untuk membantu menjadi alat bantu pengambil keputusan pembedahan. Jadi untuk faktor resikonya ada pada box pertama. Yang pertama apabila ada nyeri perut selama 4 hari atau lebih, kemudian ada tanda-tanda peritoneal, kemudian C reaktif protein lebih dari 75 mg per liter, ada leukositosit lebih dari 10.500, kemudian ada free fluid lebih dari 500 ml, dan juga ada penurunan contrast enhancement dari dinding usus. Jadi apabila 3 poin terpenuhi, maka pasien harus dilakukan pembedahan. Kemudian ileus pada usus halus itu biasanya disebabkan oleh perlengketan, di mana hampir 3/4 kasus itu dapat ditangani secara konservatif. Sedangkan pada kondisi ileus yang lokasinya ada di usus besar, biasanya disebabkan oleh kanker, di mana 3/4 kasus itu memerlukan pembedahan segera. Untuk pembedahannya di sini ada 2 yang dilakukan. Yang pertama ada single prosedur. Jadi kondisi stenosis yang ganas itu direseksi bersama dengan segmen proksimal yang dilatasi. Kemudian dilakukan anastomosis primer yang dibuat tanpa kolostomi. Di mana pembedahan dengan single prosedur ini harus dipertimbangkan terutama jika pasien kondisinya sehat, kemudian segmen usus proksimalnya hanya mengalami dilatasi ringan atau stenosisnya terletak di kolon ascendens atau versura kanan. Kemudian yang kedua dapat dilakukan prosedur stage prosedur, jadi melibatkan adanya 2 prosedur. Pertama akan dilakukan reseksi pada lesi yang ganas,
dengan mempertahankan margin onkologi yang bersih. Kemudian pada operasi yang sama juga dilakukan adanya pembuatan stoma terminal atau Hartmann atau anastomosis langsung dari dua usus dengan stoma pelindung. Next dok ya. Yang kedua ada ileus fungsional. Jadi ileus fungsional ini tidak disebabkan oleh suatu proses yang menghalangi lumen usus dan menghambat perjalanan isinya, tetapi lebih disebabkan oleh berkurangnya kontraksi otot polos dinding usus. Untuk penyebab dari ileus paraliti atau ileus fungsional, di sini ada 4 yang disebutkan. Jadi ada ileus reflektif, merupakan ileus yang terjadi setelah pembedahan abdomen atau retroperitoneal, misalnya pembedahan tulang belakang, atau diinduksi juga dengan lesi intraabdomen atau retroperitoneal, misalnya adanya tumor, perdarahan, atau infeksi. Kemudian ada ileus yang diinduksi oleh obat, biasanya terjadi karena konsumsi opioid atau obat neuroleptik. Yang ketiga ada ileus metabolik, jadi dapat terjadi pada pasien-pasien diabetes mellitus atau dengan hipokalemi. Yang keempat ada ileus vaskular, jadi biasanya terjadi karena adanya hipoperfusi usus. Pada jurnal ini dibahas terkait 3 penyebab ileus fungsional yang paling umum dan juga paling relevan yang biasanya terjadi dalam praktik sehari-hari, yaitu yang pertama postoperatif ileus, yang kedua ada intestinal pseudo obstruction atau yang dikenal dengan sindrom Ogilvy, kemudian yang ketiga ada opioid induced konstipasi dan juga ileus. Yang pertama ada postoperatif ileus. Jadi ileus pasca operasi ini merupakan satu komplikasi yang sering terjadi akibat pembedahan, terutama pembedahan visceral. Ileus pasca operasi ini didefinisikan sebagai adanya penghentian sementara dari gerakan peristaltik usus setelah pembedahan, sehingga membatasi keluarnya isi usus dan membuat pasien tidak dapat mentoleransi baik asupan cairan ataupun makanan padat secara oral. Untuk gambaran klinis lengkap dari ileus pasca operasi yang terjadi, dengan peradangan biasanya terjadi pada tunika muscularis eksterna dari seluruh saluran pencernaan. Untuk gambaran klinis dan evaluasi diagnosis, jadi umumnya ileus pasca operasi ini terjadi pada hari ketiga atau hari kelima dengan gejala mual muntah, kemudian ada retensi feses dan juga flatus, kemudian distensi abdomen dengan bising usus yang jarang atau tidak ada. Kemudian pada pemeriksaan laboratorium umumnya tidak ada kelainan utama. Kemudian kelumpuhan usus setelah operasi dapat disebabkan oleh terjadinya ileus mekanis pasca operasi awal, misalnya karena kondisi adanya hernia internal atau adanya ileus septik, misalnya abses atau peritonitis. Untuk pemeriksaan penunjang yang diperlukan apabila diagnosis dari postoperatif ileus ini meragukan adalah dengan dilakukannya CT abdomen. Kemudian pada jurnal ini juga dibahas adanya 3 tindakan yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya postoperatif ileus dengan konsep ERAS. Jadi untuk mencegah ileus pasca operasi ini, yang pertama pembedahan invasif yang dilakukan harus minimal untuk mengurangi trauma bedah. Kemudian harus adanya analgesi pasca operasi dengan kateter epidural. Kemudian adanya simpatolisis dan berkurangnya kebutuhan opioid penghambat gerakan peristaltik. Yang ketiga adalah dengan mengunyah permen karet pasca operasi untuk merangsang refleks cephalovagal yang kemudian membantu mendorong gerakan peristaltik dan menghambat peradangan. Namun tindakan ini bersifat profilaksis, bukan sebagai terapeutik. Enhance recovery after surgery. Recovery after surgery. Kemudian yang kedua ada intestinal pseudo obstruction atau yang disebut dengan sindrom Ogilvy. Jadi sindrom Ogilvy ini merupakan adanya dilatasi dari kolon, biasanya pada sekum dan juga kolon ascendant, tapi tanpa bukti adanya obstruksi atau stenosis mekanis. Jadi terjadi akibat ketidakseimbangan dari input neuron ke usus yang menyebabkan adanya dilatasi atonik pada kolon. Sindrom ini terutama dikaitkan dengan keadaan pasca operasi, terutama pada prosedur setelah prosedur ortopedi dengan insidensi sebesar 1%, kemudian kondisi infeksi berat dan juga adanya penyakit neurologi seperti penyakit Parkinson. Untuk gambaran klinis dan juga evaluasi diagnostik, jadi gejala utama adanya distensi abdomen yang progresif, kemudian mengeluhkan adanya nyeri perut, mual serta muntah, serta banyak juga yang mengalami adanya retensi tinja atau diare. Pada pemeriksaan fisik menunjukkan adanya timpani pada perut, dan biasanya untuk bising ususnya sendiri itu masih terdengar pada auskultasi.
Kemudian pada laboratorium tidak ada kelainan laboratorium yang khas pada sindrom Ogilvy ini. Kemudian mungkin dapat terjadi adanya leukositosis yang merupakan tanda iskemi atau perforasi. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis ini juga berupa CT scan abdomen. Untuk tata laksana dari sindrom Ogilvy sendiri, yang pertama dapat dilakukan baik konservatif maupun surgical treatment. Untuk konservatif treatment ini dilakukan apabila tidak ada tanda-tanda sepsis, kemudian perforasi ataupun iskemik. Kemudian tindakan suportif yang diberikan termasuk dengan pemberian cairan oral, kemudian pemasangan selang nasogastrik, selang rektal dekompresi, kemudian koreksi dari gangguan elektrolit, dan juga penghentian pemakaian obat pencahar. Kemudian pada pasien dengan sindrom Ogilvy ini harus dilakukan pengulangan dari foto polos abdomen yang biasanya diulang setiap 12 jam hingga 24 jam untuk memantau diameter dari usus besar. Pada konservatif treatment ini biasanya pasien-pasien dengan sindrom Ogilvy itu diberikan neostigmin 2 mg IV yang dikatakan telah dikonfirmasi bagus untuk diterapkan pada pasien dengan sindrom Ogilvy. Kemudian jika pemberian dari neostigmin ini tidak memberikan perbaikan dalam 2 hingga 3 hari, maka dapat dilakukan deflasi endoskopi, jadi dengan pemasangan dekompresi tube atau dengan pemasangan stent, dan juga dapat dilakukan tindakan pembedahan. Jadi indikasi absolut untuk pembedahan biasanya apabila terjadi adanya perforasi usus, kemudian adanya iskemi, atau pelebaran dari usus besar yang terus-menerus dengan diameter lebih dari 12 cm selama beberapa hari. Kemudian selama tidak ada perforasi atau iskemi, maka septostomi itu harus dilakukan. Kemudian jika terdapat adanya perforasi atau iskemi, maka reseksi diskontinuitas yang direkomendasikan. Kemudian ketiga ada opioid induced constipation and ileus. Jadi ileus akibat opioid. Jadi opioid ini biasanya digunakan secara luas untuk pengobatan nyeri kronis juga pada pasien kanker. Efek samping yang paling umum sebesar 15% dari penggunaan opioid kronis ini adalah konstipasi, di mana ileus merupakan efek samping yang paling parah. Untuk gambaran klinis dan juga evaluasi diagnostik, jadi konstipasi yang diinduksi oleh opioid ini hampir selalu dapat didiagnosis melalui anamnesis, yaitu riwayat dari penggunaan obat opioid. Kemudian pada pemeriksaan fisik itu ditemukan pada pemeriksaan rektal tusi adanya infaksi feses. Kemudian pada pasien dengan ileus yang diinduksi opioid, parameter laboratorium infeksi harus diperiksa dan juga setiap temuan abnormal harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pencitraan. Kemudian untuk tata laksananya, jadi di sini dievaluasi mulai dari anamnesis, physical examination, dan juga laboratorium. Kemudian juga dinilai apakah pasien itu tinggi konsumsi serat, kemudian cairannya, kemudian exercise-nya. Kemudian pemberian yang bisa dilakukan tata laksananya yang pertama dengan memberikan laksatif untuk first line-nya dengan macrobol, bisakodil, dan juga sodium picosulfat. Untuk lini kedua bisa diberikan laktulosa. Kemudian ada tambahan terapi atau bisa juga digunakan sebagai monoterapi, yaitu dengan pemberian flucalopride ataupun penggantian dari opioid, yaitu dengan oksikodon dan juga naloxone. Apabila tata laksana ini tidak membaik pada pasien, dapat diberikan dengan peripheral opioid receptor antagonis, yaitu naltrexone atau naloxegol. Kemudian untuk pencegahan konstipasi yang diinduksi opioid itu merupakan perhatian utama. Jadi yang pertama dengan diet tinggi serat, asupan cairan yang cukup, serta latihan fisik yang sangat bermanfaat. Kemudian diperlukan juga adanya penggantian opioid dengan sediaan kombinasi, yaitu dengan menggunakan oksikodon dan juga naloxone. Untuk perawatan bedah pada kasus-kasus ileus diinduksi oleh opioid ini jarang dilakukan. Kemudian pada jurnal ini juga membahas terkait dengan karsinosis peritoneal. Jadi merupakan kanker pada saluran pencernaan atau saluran reproduksi wanita, itu sering menyebabkan karsinosis peritoneal yang muncul juga dengan ileus. Jadi misalnya penggunaan analgesik opioid, kemudian adanya karsinosis peritoneal, dan juga adanya infiltrasi mesenterika oleh massa tumor, itu secara umum menyebabkan ileus fungsional. Kemudian pertumbuhan infiltratif dari tumor ini ke dalam lumen usus
atau adesi setelah pembedahan abdomen sebelumnya secara umum akan dapat menyebabkan ileus mekanis. Jadi pasien dengan beban tumor peritoneum dan juga timbulnya ileus yang baru harus dievaluasi setidaknya dengan CT abdomen. Untuk pilihan pengobatannya dengan farmakoterapi, baik pemberian obat sekretolitik, analgetik, dan juga prokinetik, kemudian pengobatan intervensi bisa drainase PEG jika terjadi stenosis proksimal, kemudian dilatasi dengan stent jika terjadi stenosis distal, atau pembedahan dengan reseksi jika beban tumor masih dapat ditangani. Dapat juga dilakukan kolostomi. Jadi indikasi untuk tata laksana pada pasien dengan peritoneal carcinosis, jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah dengan CT dari abdomen. Kemudian dilihat apakah adanya tanda-tanda indikasi untuk pembedahan. Jadi apabila ada tanda-tanda indikasi untuk pembedahan itu berupa adanya obstruksi non-neoplastik, kemudian adanya low tumor burden, kemudian adanya perforasi, volvulus, iskemik, kemudian adanya endoskopi intervention yang tidak possible atau adanya kontraindikasi apabila dilakukan endoskopi. Kemudian untuk faktor resiko tidak dilakukannya pembedahan apabila kondisi pasien itu kurang baik, kemudian adanya advanced peritoneal carcinosis, adanya infiltrasi sampai ke mesenteric root, adanya multiple stenosis, asites, kemudian solitary stenosis, kemudian bisa dilakukannya endoskopi intervention. Kemudian untuk dari tata laksana peritoneal carcinosis ini, farmakoterapi ataupun best supportive care yang dapat dilakukan atau diberikan adalah dengan pemberian metilprednisolon, kemudian butilkopolamin, kemudian proton pump inhibitor, kemudian somatostatin analog, kemudian ada metocloperamid atau neostigmine, dan juga antiemetik serta neuroleptik, obat neuroleptik. Mungkin sekian dari jurnal reading saya, dokter. Oke, terima kasih kami sudah menjadi jurnal. Selanjutnya didiskusi, silakan kalau ada yang mau tanya. Pertanyaan. Iya, Arista. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya terkait dengan terapi konservatif. Sebenarnya kan ada dijelaskan dengan menggunakan kontras yodium ya. Nah itu kita mengapa bisa dijadikan konservatif? Gimana cara kerjanya dan gimana dampaknya? Jadi pada pengobatan konservatif dalam jurnal ini itu menjelaskan bahwa dapat dilakukan pemberian dengan kontras beriodium. Jadi kontras beriodium ini selain berfungsi sebagai salah satu pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis ileus, itu juga berperan sebagai pengobatan konservatif karena dikatakan dengan kontras dengan iodium ini memiliki efek dari laksatif, jadi membantu dalam mengurangi obstruksi terutama apabila disebabkan oleh fekal materialnya itu. Kemudian pada penelitian yang disebutkan juga dalam jurnal itu bahwa dengan pemberian media kontras ini itu tidak dikatakan mengurangi dari kebutuhan pembedahan pada ileus obstruktif dan juga mengurangi lama dari rawat inap pada pasien ini karena efek laksatifnya. Jelas? Kurang? Berarti memang terbukti efektif. Iya. Kontras yodium tadi. Ternyata ada efek samping. Mungkin efek sampingnya terkait karena kontras ini mungkin harus terkait alergi pada pasien-pasien dan juga terkait dengan pasien yang memiliki penurunan dari fungsi ginjal. Itu kontraindikasi pada pemberian kontras. Terima kasih atas jawaban.
Kalau untuk karena ada apa bedanya laksatif dengan fecal softener? Softener. Pernah dengar fecal softener? Proses Sama laksatif. Kalau laksatif apa contohnya? Enema. laksani Laksani. Enema. Lab enema itu laksatif. Kalau fecal softener. Sekarang. Apakah berbeda atau sama dengan fecal? Itu kayak masalah. berarti fecal softener itu salah satu jenis dari laksatif. Oh, Fecal softener itu kemudian jenisnya. hmm, Enema. laksatif. Itu emulsifikasi. Laksatif. Bedanya itu laksatif produktif. Kalau tadi fecal softener itu emolen laksatif. Laksatif. Jahat. Gimana? Dok, yang saya tahu sama dok. Ini ada. Laxative is the substance that you used to have. You have a bowel movement. Bowel movement. Born. The stool softener is a type of laxative called an emollient laxative. This means all stool softener are laxative. Ya, jadi laksatif itu intinya adalah untuk memperlancar BAB, ya memperlancar BAB. Nah, caranya memperlancar BAB gimana? Jadi dengan meningkatkan bowel kerja ususnya sama sama melunakkan fesesnya biar tidak keras. Nah, kalau stool softener atau fecal softener itu feses yang sudah kadang keras itu dilunakkan. digunakan. Tujuannya adalah untuk evakuasi memperlancar BAB-nya. Ya, jadi sebaiknya kan dicegah supaya tidak ada obstruksi dari fecal material. Jadi kalian itu kan ada permintaan ini dia konstipasi, misalnya konstipasi, ini nggak lancar kan? Terus kan perusahaan FT. kenapa feses yang keras enggak? Mungkin fesesnya keras, jadi mesti dikasih Laksatif yang soft benar. dari bawah kasih. Kalau nggak lancar dari oral bisa, Iya. ya siapa sirup tadi. Kemudian ada juga di model ini glukola oral. Pernah minum glukola oral? Belum. Glukola oral kecil dia, ya, makanya kecil kayak kecil banget, gitu. Tapi efeknya itu meningkatkan mobilitas ya, mulesnya luar biasa. Saya pernah coba minum itu malam itu 5 jam, minumnya malam jam 11 dan 12 jam 4 pagi itu mules dan luar biasa. Ya mulus ya akan mobilitas khususnya. Jadi lebih nyaman kalau pakai yang posisinya dari untuk fecal
material yang memeras di bawah. Karena kalau fetal itu kalau BAB-nya tidak teratur, dia di rektum itu sifatnya adalah penyerap air. Jadi feses semakin lama feses berada di rektum, semakin kering dia diserap airnya sama rektum. Terutama kalau tidak ada di situ komponen serat fiber. Ya, makanya kenapa harus dia tinggi serat pada pasien-pasien yang konsentrasi serat atau fiber itu dia tidak diserap oleh usus, dia tetap berada di feses, tetapi dia serat itu untuk mengikat air. Ya, jadi makanya kenapa pasien yang ileus atau yang konstipasi caranya adalah dia tinggi serat. Selain dia tinggi serat adalah juga Banyak. air minum. Kalau seratnya aja nggak ada minumnya, maka Kering. keras. Makanya pernah minum vegeta Pernah. sehat ya. Pernah minum vegeta kan? Vegeta itu gitu, jadi coba dia kayak serat itu fiber itu agar-agar sebenarnya, Oh. agar-agar. Pokoknya gelatin itu namanya serat. Jadi kalau agar-agar itu udah kayak serat ya, gelatin ya. Jadi dia kan nahan air gitu. Jadi dia vegeta pun gitu, coba taruh vegeta di terbunnya si air atau diemin dia akan jadi Agar-agar. Oh. Nah, agar-agar itu kalau airnya sedikit, semakin dikit airnya semakin keras. Jadi agar-agar semakin banyak airnya semakin lembek dia. Kalau agar-agar dia dikit airnya, tepungnya banyak dia kan. Keras. Jadi kalau kamu kasih boleh tak minum vegeta, minum vegeta dia 1 gelas habis itu nggak minum air, malah kesumat. Dia harus banyak minum. Itu juga dia tinggi serat. Dia tinggi serat apa aja makanan yang berserat banyak. Papaya. Buah-buah. Sabut kelapa, Serabut. ya jadi makan itu harus makan sayur-sayur selain mencegah konstipasi juga penyakit-penyakit ya hemoroid gitu kan bisa kanker-kanker usus juga dia tinggi serat ya. Jadi kalau ada ini boleh diberikan secara apa namanya konservatif ya, kalau dia bukan dengan ileus obstruksi. Ada lagi pertanyaan? Coba tadi scoringnya itu Ini dok. Luar inter. ya agar kita dokter bedah itu bingung ya dibuka enggak dibuka operasi enggak, masih bisa konservatif. Ada yang agresif operasi itu dibuka semua apa banyak kalau nggak operasi. Jadi tetap klinis ya, klinis. Kemarin udah ketemu PR-nya kalau pasien ileus obstruktif di RT ketemu apa? Tergantung dari misalnya dok yang saya baca. Kalau misalnya di RT kemudian ditemukan adanya fesesnya yang menyembur, itu bisa tanda bahwa ileus obstruktif. Adanya Hirschsprung disease itu. Kemudian kalau misalnya enggak, kalau misalnya kemudian kalau misalnya kondisi pada rectal tusa itu ditemukan adanya darah, bisa karena keganasan
Kemudian bisa juga karena adanya strangulata. Kemudian kalau misalnya yang tidak ditemukan feses, tapi adanya tanda klinis dari ileus itu, misalnya ada nyeri perut, kemudian distensi, kemudian juga retensi feses dan juga tidak ada flatus, itu bisa diduga adanya obstruksi letak tingginya. Kemudian kalau misalnya ditemukan rektal tusia ada feses yang keras atau impaksi, itu bisa menandakan ileus yang paralitik. Nah, gitu. Iya. Pernah nggak dengar RT diraba ampula rekti kolaps? Oh ya, Gimana? tanda adanya ileus obstruksi juga. Maka bisa ya. Nah, Jadi kan pernah lihat ini operasi jadi operasi laparotomi belum ya? belum. Makanya. Jadi kalau dia ada obstruksi, dilatasi itu pasti di Bagian proksimal dari obstruksinya. Nanti bagian distalnya dia kolaps. Oh, Sini dia kan, yang atasnya UD yang bawah karena sudah keluar itu kolaps ya. Jadi begitu ya. Kalau normal kita RT kan kita rapat dinding tulang rektumnya kan, nanti cari ada massa nggak di situ. Nah kita juga rata ketegangannya. Kalau dia normal pasti dia ampula rekti tidak kolaps. Tidak kolaps itu artinya masih ada tegangan gitu ya. Jadi kalau dia kolaps itu dia tangan kita terbungkus sama tidak ada tegangannya. oh, Jadi kalau RT yang normal kan ketika masuk kan sphincter ya, Iya. sebelum sphincter kita kan ada ruangan karena kita dewasa ya. Jadi dia masih ada tegangan dari dinding usus. Kalau dia kolaps, tegangan dinding ususnya hilang. Jadi kita masuk, kok di dalam tuh ruangannya sempit ya, itu maksudnya kolaps ya. Terus kita kerja dindingnya itu lembek banget. Jadi kayak tegangannya itu nggak ada kolaps. Ya. Itu salah satu gejala dari ileus obstruktif. Jadi di RT kita evaluasi ampula rekti. Ampula rekti kolaps berarti obstruksi. Di situ biasanya kita memutuskan operasi. Obstruksi buka aja. Nah itu kan dengan kondisi pasien. Nah ini kan tadi ada single prosedur, ada split prosedur. Satu tahap, dua tahap. Kenapa harus ada dua tahap? Ada satu tahap aja operasi. Sekali operasi dibalik lagi operasi apa? Kalau di jurnalnya ini dok, stage prosedurnya itu biasanya dilakukan pada kondisi emergensi. Jadi pasien dengan infeksi, kemudian untuk menghentikan Kalau single prosedur kayak emergency. itu untuk pasien dalam keadaan sehat dan Sehat apa dia operasi? Sehat apa dia operasi? Ini dua-duanya adalah settingannya kan obstruksi kan? Iya. Pasien obstruksi operasi kan gitu. Nah operasinya ini sekali apa dua kali kan itu pertanyaannya sekarang. Dan dua-duanya kan operasinya urgen atau situ kan? Dia dibius obstruksi. Kalau sudah tegak dia dibius obstruksi, dia harus operasi segera kan? Tidak boleh elektif. Kalau elektif ini sehat pasiennya nggak ada pasien dibius obstruksi sehat elektif. Tuh ya. Sekarang gini, kalau pasien-pasien operasi situ atau operasi jantung sebenarnya kan kondisi pasien tidak seoptimal yang elektif. Ya. Ya elektif kan kita bisa optimal ya kan. Kalau situ ini kadang kan tidak optimal pasiennya, maksudnya ada kondisi ya. Jadi kalau pasien operasi dari situ apapun itu sebenarnya durasi operasi dibatasi. Operasi pasien situ itu maksimal 90 menit. Ya, harus sudah selesai. Sama kayak trauma tumor abdomen shock, operasi
90 menit harus sudah selesai. Jadi itu ada strategi. Ini banyak nih udara kan, heparnya hancur, nggak bisa dijahit, kan lakukan packing, pasang ini packing, pasang itu kayak di kayak obat tekan hepar gitu. Obat tekan hepar kan misalnya temperaturnya dokter hepar, pendarahan dari hepar banyak, buka operasi, heparnya hancur nih, kalau mau jahit satu-satu itu lama, pasien kondisinya jelek, shock kan, dilakukanlah packing hepar. Jadi pakai tas aja maksudnya, ubah tekan heparnya dibungkus, supaya udaranya berhenti, tutup, masuk ICU, perbaiki kondisi, dan kondisinya lebih stabil, lalu operasi kedua untuk packing hepar. Packing heparnya tidak pelan-pelan, dilakukan, itu namanya emergency. Jadi 90 menit. Mana juga kayak Yus, ada ini nih, ada tumor gede lengket, bisa nggak dalam 90 menit mengangkat tumornya? Bisa kan? Bisa kalau suaminya dulu. Suami perbaiki kondisinya. Atau staging lah. Yang penting imusnya tertangani dulu kan, dia ada tumor. Nggak usah lewat kan, umumnya Yus obstruksi. Obstruksinya tangani dulu di kalau suami di diversi, di disforma lancar, gitu kan? Bisa BAB lewat lewat kolostomi, bisa BAB, perbaiki kondisinya, sekalian perbaiki, sekalian staging untuk tumornya itu jadi berapa, gitu. Bisa nggak diangkat, bisa nggak di kemo atau apa. Tapi kalau karena saya ketemu tumor di kolon sigmoid, tumornya nggak lengket, yang goyangnya. Udah, saya ambil aja. Ambil, sambung. 90 menit bisa selesai, oke, satu stage. Tinggal prosedur nggak apa-apa. Ya, bisa nih 90 menit selesai. Aja, selesai. Ini lengket nih, mau bebasnya lama nih. Udah. Itu kan kalau misalnya residen itu masih kecepatan speed operasinya ini kurang, ya udah di strukturnya dulu. Kalau tercok itu speed bisa aja pasien tumor gede itu biasa. Operasinya pengalaman sampai di durasi operasi itu pengaruh ke prognosis pasien. Jadi dia akan nanti ke depannya itu kalau terlalu lama durasi operasi. Ya, makanya ada single stage satu kali operasi atau kadang setelah kolostomi jadi boleh terus angkat tumornya sama. Dan juga kondisi pasien, kondisi itu pasiennya juga sepsis. Pasien dengan kondisi sepsis, kalau kita memaksakan nyambung usus, boleh. Ya, pasiennya sepsis nih, kalau media dulu perbaiki sepsisnya. Kalau kita paksakan, dirinya bisa nih angkat, karena dia bersambung. Nah, makanya itu ada pasien dalam keadaan sehat. Maksudnya kondisinya masih stabil, tidak sepsis, atau pasiennya tidak sepsis tapi obstruksi, mungkin dia cepat datangnya, nggak sampai kondisi sepsis, cepat datangnya, terus tumornya terlalu besar, tidak lengket, bisa diangkat dengan margin onkologis yang bersih ya. Berapa margin onkologis bersih pada usus? Itu proksimal 10 cm dan distal 5 cm. Ya. Jadi dia begini usus, ini ada tumor pada semua sini. Dan 10 cm dan itu proksimal saya potong. Bawah 5 cm bersih. Kenapa yang proksimal lebih banyak? Kenapa proksimal lebih banyak? Karena proksimal yang karena kalau semakin ke distal kita banyakin, kan nanti nyambung ke bawah. Itu susah. Itu kan minimal.
Ya, boleh kalau mau berhenti boleh. 10 gitu. Boleh. Oh. Tapi nggak susah nanti ke bawah tuh terlalu banyak kita muter ke bawah tuh jahit ke bawah tuh Oh. nyambung yang ke bawah itu susah. Boleh aja itu minimal. Jadi dikirim ke PA, PA pasti kasih tanda ini proximal. Ya jangan pinggirannya. Tepi sayatan bebas terkantor aman. Boleh pasti. Tepi sayatan masih mengandung sel kanker, tidak. Aroma lagi muncul. Tidak dapat margin, safety margin. Kemana dan kankernya? Toh, kankernya itu udah T-nya kan TNM, T-nya itu udah T4, T4 ini Orang udah ada invasi. ke organ sekitar nempel, ada di buli-buli udah nempel, buli-bulinya udah kena juga di rumah, udah nggak bisa diangkat di kolostomi aja, terus staging pakai scan, kemudian itu masih peduli, udah kemo aja, kemo juga keberhasilannya dia berhasil untuk hasilnya kalau enggak ya semua itu pakai telepon nggak respon umur hidupnya itu juga nggak lama mungkin setahun ya kalau udah demo udah metastase lagi aliasi ya ada pertanyaan lagi untuk terkait dengan operasi yang kedua lagi itu pasien kanker atau sepsis, apa durasi dari setelah infeksi dari itu? Durasi pastinya tuh nggak ada tapi syarat operasi optimalnya harus kan dia akan jadi operasi elektif ya. Jadi kalau bisa ya cepat mungkin setelah kondisi umum pasiennya optimal dan tidak ada tanda sepsis, AB-nya udah cukup misalnya, terus albuminnya cukup, tidak ada gangguan apa-apa udah sehat. Tetapi juga selesai di staging, ini ada tanda kan tumornya itu T-nya T2, cuma tidak tembus dari tunika sudah tembus, masih di dalam, tidak ada infiltrasi ke organ sekitar, tidak ada metastase. T2 ini masih stadium 2 gitu, kondisinya optimal, ya, seperti ini. Kamu tumornya, terus jadi Hartmann prosedur itu stoma dia, jadi ditutup ininya. Jadi dipotong dia, kan usus misalnya ya, ini usus besar, sini ada tumor ya. Jadi ada 10 cm di atas tumor minimal, potong di sini. Potong sini, terus yang ini kita stamp, ya. Yang satu potongan ini kita tuang. Jadi jenis-jenis kolostomi itu ada N kolostomi namanya, ujungnya. Ya, ada loop kolostomi, jadi kita keluarin 2. Boleh kalau mau loop juga boleh. Tapi seringnya loop itu agak tricky, agak susah ya. Misalnya lebih enak yang N Hartmann, jadi potong jahitnya stam terus tinggal ngeluarin satu ujung. Kalau loop itu kadang susah, jahitnya agak ketarik-tarik ya. Yang bawah tarik kita pas mau jahit tarik. Tension gitu. Oke, mudah ya Kak. Ada lagi?
Terus yang dokter Suparno di mana? Di sini? Di Poli on call. Udah, mau sana. Besok aja kan nih. Ya. Besok besoknya kan. Ya. Ya, ada lagi, udah kan? Udah. Udah ya, udah ya. Ya, udah ya, kalau gitu ya. Terima banyak Oke, dokter. kasih Banyak dokter.